Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Memutuskan bahwa data ini distribusinya sama atau tidak. Nah, tadi sekali lagi karena ini dikatakan sangat sama tidak juga, dikatakan sangat beda juga enggak, maka kita menggunakan pendekatan statistik. Caranya gimana? Kita menggunakan distribusi chi-square. Caranya adalah, nah ini, OI observed frequency dikurangi dengan EI, ya. Jadi 7 kurang 8 dibagi 8. Dikuadratkan dulu, betul, lalu dibagi 8. 7 kurang 8 berapa? 1. Min 1 dikuadratkan 1. Dibagi 8 berapa? 1 bagi 8? 0,125. Nah, gitu ya. Ini juga 7 kurang 8 min 1 dikuadratkan 1 bagi 8, 0,125. Dan seterusnya, maka didapatkan datanya kurang lebih seperti ini. Lalu kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Tidak harus satu nilainya ya, bebas ya. 1. Oke. Oke, ini adalah nilai kita sebutnya X-nya ya. Adalah angkanya 1. Nah, lalu sebenarnya angka 1 ini jadi penentu apakah dia ini distribusinya sama atau berbeda. Angka 1 ini menjadi penentu apakah distribusi keduanya ini sama atau berbeda. Oke. Nah, kemudian cara memutuskannya bagaimana? Oh, 1 ini terlalu besar, oh ini 1 terlalu kecil. Nah, kita menggunakan angka standar dari tabel chi-square. Pertama, kita harus dapat dulu degree of freedom. Nah, degree of freedom ini adalah dari jumlah kelas dikurangi 1. Ini ya, degree of freedom adalah jumlah kelas dikurangi 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Oke, maka degree of freedom sama dengan 4. Nah, alpha ini adalah, nah ini ya, kita memilih kira-kira significance-nya berapa? Significance levelnya berapa? Nah, biasanya kita memilihnya adalah 0,05. Oke, 0,05. Maka kita alfanya ini adalah 0,05. Nah, berapa nilai critical chi-square value? Kalau tadi kan chi-square value dari hasil hitungan kita. Ini jadi penentu nih bahwa kita memutuskan bahwa distribusi ini sama atau beda. Nah, tapi berdasarkan tabel berapa? Dengan degree of freedom 4, alfanya 0,05. Nah, kita lihat ke tabel. Oke. Kita lihat ke atas. Degree of freedom-nya 4. P-nya 0,05 adalah berapa? 9,49. Ya. 9,49. Ini adalah nilai chi-square-nya ya. Oke. Maka ini adalah 4,88 ya. Lebih. Nah, lalu kita bandingkan. Kita bandingkan antara chi-square teoritis dengan chi-square yang kita dapatkan. Oke. Nah, ternyata yang chi-square yang kita dapatkan tadi value-nya berapa? Adalah 1 dibandingkan dengan 9,488. Nah, ini nilainya adalah bagaimana? Kurang dari, ya, 1 kurang dari 9,488. Maka dengan ini diterima bahwa dataset tersebut berdistribusi uniform, atau kita tidak bisa menolak bahwa distribusi ini uniform. Jadi kita terima ya bahwa dataset ini ternyata dataset ini uniform, atau dataset ini ternyata berdistribusi uniform. Gitu ya. Jadi kita katakan kita menerimanya. Oke. Nah, teorinya sebelah sini. Ini angkanya sedikit beda. Ya. Therefore we reject H0 if chi-square calculation more than chi-square theoretical, ya. Nah, karena tadi
ternyata tidak lebih besar dari 9,488 nilai kita, maka kita putuskan kita gagal mereject H0, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa distribusi uniform itu adalah good fit, ya, cukup sesuai lah gitu ya. Kita bisa terima bahwa dia menggunakan distribusi uniform. Tapi kalau kita tidak puas bagaimana? Ternyata ya bisa balik lagi ke awal lagi dari sini lagi, yaitu kita ganti ini bukan distribusi uniform, berarti kita ganti jadi normal. Lalu kita hitung lagi dengan integral tadi, berapa sebenarnya distribusi kelas 1 berapa, 0, berapa, 0, berapa, 0, berapa, dapat frekuensinya berapa, dikalikan, dirumuskan ini ya pakai metode ini, dapat lagi chi-square-nya, bandingkan lagi. Oke, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Maka setelah dari sini, oke, kita bisa bernafas lega. Ternyata kita bisa inputkan di sini distribusinya apa. Oke, kita langsung pilih di software kita. Distribusinya adalah uniform. Ini D uniform ini mah ya. Oke, itu berarti ya. Uniform tuh ini. Oke. Bahwa kita katakan bahwa datanya ada distribusi uniform dengan nilai minimum berapa tadi? 7, nilai maksimumnya 17. Oke, kita apply. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan distribusi apa. Kita harus cek dulu ini distribusinya benar nggak sesuai dengan asumsi kita. Benar nggak ini distribusinya adalah Poisson, distribusi uniform, dan lain-lain. Oke, jadi kesimpulannya ujungnya adalah di sini. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sejauh ini? Silakan.